Hai teman-teman, planet kita, Bumi, itu tempat yang indah banget kan? Lihat deh, betapa hijau dan suburnya hutan-hutan kita, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan pemandangan yang menakjubkan dari luar angkasa. Ini rumah kita, dan sekarang rumah kita sedang dalam bahaya. Polusi dan perusakan lingkungan semakin parah setiap harinya. Kita manusia, belum selalu baik sama rumah kita ini. Kita mencemari udara, air dan tanah. Pabrik-pabrik mengeluarkan asap beracun, sungai-sungai penuh sampah, dan lahan pertanian disemprot dengan pestisida. Polusi ini berbahaya banget buat planet kita dan semua makhluk hidup di dalamnya. Ikan-ikan mati di air yang tercemar, hewan-hewan kesulitan bertahan hidup, dan kita sendiri harus memakai masker karena udara yang kotor. Nah, kita perlu belajar tentang polusi dan bahayanya. Anak-anak di sekolah, para ilmuwan, dan kita semua harus memahami jenis-jenis polusi dan dampaknya. Kalau kita udah paham masalahnya, baru deh kita bisa cari solusinya. Diskusi, penelitian dan aksi nyata seperti membersihkan lingkungan bisa jadi langkah awal. Kita harus bekerja sama untuk melindungi planet kita, untuk kita sendiri, dan untuk anak cucu kita nanti. Menanam pohon, mendaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ayo kita sama-sama cari tahu tentang masalah polusi ini dan gimana caranya kita bisa jadi pahlawannya. Bersama, kita bisa membuat perubahan besar untuk masa depan yang lebih baik. Polusi itu kayak gimana sih? Polusi adalah masalah besar yang mempengaruhi kita semua. Polusi itu terjadi kalau ada benda-benda berbahaya yang masuk ke lingkungan kita. Benda-benda ini bisa berupa zat kimia, sampah, atau bahkan polutan udara. Bayangin sungai yang jernih dan indah. Tiba-tiba ada yang buang sampah ke sungai itu. Air yang tadinya bersih jadi tercemar dan tidak bisa digunakan lagi. Sampah itu bikin sungai jadi kotor dan ikan-ikan yang tinggal di sana jadi sakit. Polusi air ini bisa menyebar dan mempengaruhi banyak makhluk hidup lainnya. Nah, itu namanya polusi. Polusi bisa datang dari banyak sumber loh, dari kendaraan, pabrik, hingga limbah rumah tangga. Mobil dan pabrik mengeluarkan asap berbahaya ke udara. Asap ini mengandung zat-zat yang bisa merusak kesehatan kita. Zat kimia dari pabrik dan sawah bisa mencemari sungai dan danau kita. Air yang tercemar ini bisa merusak ekosistem air dan membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Bahkan sampah kita juga bisa mencemari tanah kalau nggak dibuang dengan benar. Sampah yang menumpuk bisa merusak kualitas tanah dan air tanah. Semua polusi ini saling berhubungan dan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem planet kita. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi lingkungan kita dari ancaman polusi. Hujan asam itu masalah serius yang disebabkan oleh polusi udara. Jadi ketika gas-gas berbahaya dari pabrik dan mobil bercampur dengan air hujan, jadilah hujan asam. Bayangin kita peras jeruk nipis ke dalam segelas air. Hujan asam mirip kayak gitu, tapi lebih encer. Meskipun encer, kalau kena terus-menerus bisa berbahaya juga loh. Hujan asam bisa merusak pohon dan tanaman, bikin mereka susah tumbuh. Hujan asam juga bisa mencemari sungai dan danau, bikin ikan dan hewan air lain mati. Pekatnya hujan asam bisa merusak clean ecosystem. Bagian 4. Udara yang kita hirup, dampak polusi bagi kesehatan kita. Udara yang kita hirup itu penting banget buat hidup, ya kan? Tapi, polusi udara bisa bikin udara jadi berbahaya untuk dihirup. Udara yang tercemar bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, seperti susah bernapas, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Anak-anak kecil lebih rentan kena dampak polusi udara loh. Paru-paru mereka masih berkembang, jadi polusi udara bisa mengganggu kesehatan mereka. Kakek nenek dan orang yang punya penyakit pernapasan juga gampang kena dampak buruknya. Bagian 5. Meracuni air dan tanah kita. Polusi air juga jadi ancaman besar buat planet kita. Kalau kita mencemari sungai, danau dan laut, kita membahayakan ikan dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di sana. Air yang tercemar juga bisa menyebarkan penyakit ke manusia. Polusi tanah juga nggak kalah mengkhawatirkan. Zat kimia dari pabrik dan pertanian bisa mencemari tanah, bikin tanaman susah tumbuh. Polusi ini juga bisa memengaruhi makanan yang kita makan. Bagian 6. Tugas kita untuk melindungi.
aksi untuk masa depan yang lebih bersih. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan kita. Kabar baiknya, kita semua bisa ikut mengurangi polusi. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa berdampak besar. Sekecil apapun tindakan kita, itu tetap berarti. Kita bisa jalan kaki, naik sepeda, atau bahkan bersepeda bersama teman-teman, atau naik kendaraan umum daripada selalu naik mobil. Dengan begitu, kita bisa mengurangi emisi karbon dan polusi udara. Kita bisa hemat energi dengan mematikan lampu saat keluar ruangan. Menggunakan lampu hemat energi juga bisa membantu dan mencabut kabel elektronik yang nggak dipakai. Kita juga bisa mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk meminimalkan polusi. Dengan mendaur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan membuat pilihan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan produk ramah lingkungan dan tas belanja yang bisa digunakan kembali, kita semua bisa membuat perbedaan besar. Partisipasi dalam inisiatif lingkungan juga sangat penting. Ayo kita jadi warga bumi yang bertanggung jawab. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan positif dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Mari kita mulai dari sekarang, demi generasi mendatang.